menjadi pasien persoalan puasa dan sebagainya. Terus umumnya nifas itu ada 40 hari dan paling banyak 60 hari. Kalau 60 hari masih keluar darah nifas, masih keluar darah, itu yang disebut dengan darah istihadah. Istihadah bisa disebut dengan darah kotor atau darah penyakit. Sebagaimana orang haid itu paling banyak 15 hari. Berarti kalau 16 hari itu disebut dengan darah istihadah. Ya, istihadah itu disebut dengan darah kotor atau darah penyakit yang harus diperiksakan. Dan ada perempuan yang tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Dia sampai melahirkan. Siapa itu? Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Jadi Fatimah adalah satu-satunya perempuan yang tidak merasakan haid dan tidak merasakan nifas. Makanya Fatimah dijuluki sebagai Fatimah Al-Batul. Al-Batul itu artinya perawan gadis lama-lama. Iya, dia tidak pernah merasakan haid dan tidak pernah merasakan nifas karena dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Di situ Fatimah dia tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Ahli baitnya di situ Allah menghendaki untuk menjadi para petunjuk jalan yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang disebut dengan istihadah adalah al-khariju fi ayyamin haid wa nifas. Yang disebut dengan darah haid, darah istihadah, darah kotor atau darah penyakit adalah darah yang keluar di luar ketentuan nifas dan di luar ketentuan haid. Itu yang disebut dengan darah istihadah, ya. Terus di sini musannif atau pengarang kitab menambahkan bahwa pada sedikit-sedikitnya orang hamil ini ada dalam kitab namanya Fiqhul Islam wa Adillatun. Itu kitabnya banyak sekali karangan Syekh ada para ulama yang ada kitab Mizan juga ada perempuan yang hamil itu juga haid. Ya, ada perempuan hamil juga haid. Tapi umumnya perempuan hamil itu tidak haid. Tapi kalau ada perempuan hamil dan dia keluar darah, sebagaimana dia sebelum hamil itu dia haid, maka itu juga disebut dengan darah haid. Nah, ini juga penting karena ada yang mengatakan pendarahan terus, dikira dia pendarahan padahal dia darah haid. Itu ada, cuma jumlahnya sedikit. Kalau kata musannif di sini menyebutkan haid hamil itu paling sedikit umumnya itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi biasanya kalau 6 bulan ternyata masih keluar darah, bisa juga ya. Terus kemudian umumnya hamil itu 9 bulan 10 hari. Ya, jadi jenengan bisa mengerti kapan anak akan lahir. Kalau punya cucu bisa dihitung kapan terakhir haid, 9 bulan 10 hari dihitung. Saya pernah mengamalkan beberapa isi kitab, misalkan di dalam kitab Budul Dijen dan sebagainya. Untuk apa itu ada ilmunya itu. Kalau misalkan dalam kitab Budul Dijen atau Quratul Uyun itu, kalau kepengen punya anak laki-laki bagaimana caranya? Kalau kepengen punya anak perempuan bagaimana caranya? Itu bisa diikhtiari. Ya, dan kami pernah mengamalkan itu. Benar anaknya lanang. Jadi dia nebak-nebak, insya Allah besok anak pertama lahir dia lanang. Besok anak kedua wadon insya Allah. Pengen juga anak mana dia. Ketelu anak mana ya? Ya. Besok ke papa dulu ya kalau ini pengen wadon beneran. Diskusi kalau bojone.
pengen punya anak laki dan dia kurang pengen wadal maning ya wis ya ada ibunya benar ada ibunya dan dibuktikan ternyata nyata begitu. Nah itu ternyata ilmu yang memang